Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah itu syariah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Tiap malam ya beritanya itu. Ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an aku nalaka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budak, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrob kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhian. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Fikihnya Nabi Ibrahim adalah, kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat, berlalu karena Nabi Ibrahim gak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima satu hari, kamu kasih makan satu hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok gak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu? Tuhanmu memu'alamalai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu nyuwun sewu, satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyuwun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur itu. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilkaz zaman atau fi dzalikaz zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana? Dicatut separuh itu Allah enggak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au yatub. Itu cocok tidak cocok. Potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au yatub. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang nginjak pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat satu, yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ardh, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau nuruti rasa kita, ya inginnya ke kita, yaghfir, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok nggak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu.
Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi, mbah-mbah saya dari bapak itu wali Mas tadi. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku. Atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita enggak, sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan, ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu min hadza. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya lu wala yulah. Nah, lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat ora tau syukur, bar zuhur ora tau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh sudah di situ al-Minanul Kubro, pokoknya orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Enggak berusaha sebut, ini agak sensitif. Karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut enggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh enggak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca, Qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh di syariati Rasulullah Muhammad SAW.
Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khazainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Atengku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlih faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi. Itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Gitu. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orang yang khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersengut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ilah. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah, taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunia orang rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil marto. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu.